Sugeng Dalu, salam namo buddhayo, rahayu, assalamualaikum. Sobat Dumai dari Kinanti Nusantara, pada malam hari ini Kinanti Nusantara akan tampil sedikit berbeda. Berdasarkan intuisi yang Tuhan semesta alam izinkan tertanam di dalam hati dan sanubari kami, tim dari Kinanti Nusantara. Kami akan menampilkan dan akan menyebarkan bagaimana ciri-ciri orang yang terkena ilmu pelet. Dulur sedanten, Sobat Dumai dari Kinanti Nusantara. Kinanti akan menjabarkan bagaimana sih ciri-ciri orang yang kena pelet itu. Apakah cinta yang Anda rasakan ini benar-benar cinta yang tulus, cinta yang sejati, cinta yang berasal dari rasa jenengan, atau karena buatan? Namun di sini Kinanti Nusantara mengingatkan kepada jenengan sedanten bahwa tayangan ini tidak akan membuat jenengan, jangan sampai membuat jenengan sedanten untuk syuudon atau berburuk sangka kepada pasangan Anda. Di sini Kinanti mengajak jenengan untuk meningkatkan rasa jenengan, rasa sejati, intuisi jenengan. Ya, apakah jenengan ini benar-benar sayang? J? Apakah jenengan ini terkena ilmu guna-guna pelet? Ya. Ataukah itu hanya sekedar suudon dari jenengan? Nah, untuk meningkatkan rasa itu, Kinanti menyarankan kepada jenengan agar semakin dekat hubungan jenengan kepada Sang Pencipta, kang gadah kahuripan lan panguripan. Ya, supaya tidak timbul suudon kepada pasangan Anda. Sinanti akan menjelaskan ya, ciri-ciri orang yang terkena pelet adalah memiliki rasa cinta yang tidak lazim dulur, atau tidak wajar, menggebu-gebu, ya, tidak bertemu, tidak bertegur sapa, atau bagaimana rasanya itu resah, gelisah, begitu nje. Nah, ini bisa juga dirasakan oleh orang-orang yang pertama kali merasakan jatuh cinta atau pertama-tamanya sedang melakukan sebuah hubungan, ya. Jadi tolong digarisbawahi ya, bahwa keadaan yang Anda rasakan, ya, keadaan yang Anda rasakan, padahal di hati Anda itu seperti biasa saja, namun selalu ada keinginan ya untuk aduh harus ketemu, aduh harus bagaimana, aku harus mendengar kabar darinya, aduh atau bagaimana ya. Ya, ini jenengan sendiri yang tahu ya. Dan yang kedua adalah rasa rindu yang sangat terlarut. Rasa yang ingin ketemu terus dan begitu ketemu enggan untuk berpisah. Ini juga bisa terjadi kepada teman-teman, dulur-dulur, sobat Dumai yang mungkin baru saja jadian begitu J. Ini tidak bisa dikatakan pelet jika seperti itu ya. Jadi tolong Anda benar-benar berkhidmat atas segala perkataan saya. J. Dan yang ketiga adalah merasakan keinginan yang kuat untuk merasakan keinginan yang kuat untuk berhubungan badan. Ya. Biasanya seseorang ini ya yang sedang menteu jenengan menggunakan ilmu tingkat tinggi yang disebut juga ilmu jaran goyang dan semar mesem ya dulur. Jadi aduh, padahal di dalam intuisi Anda tidak mau, namun Anda tetap melakukan saja. Nah, ini berarti di dalam otak jenengan, di dalam pemikiran jenengan ini ada sesuatu aura ya yang menyeret
keinginan itu untuk melakukan hal tersebut. Jedulur J, ya. Jadi monggo segala sesuatunya dirasakan dengan rasa, ya. Dengan rasa, bukan dari pemikiran, ya. Karena cinta itu berawal dari hati, ya. Berawal dari rasa, ya. Bukan dari pemikiran. Ngoten Jedulur J. Dan selanjutnya yang keempat adalah mengalami rasa sakit kepala yang terus menerus. Biasanya rasa sakit itu dirasakan menjelang maghrib atau jam 12 malam. Ngoten dulu. Dan ketika Anda sudah obati secara medis, ya, minum obat-obatan, namun itu terus tetap ada. Nah, ini yang perlu Anda waspadai. Begitu Jedulur J. Dan selanjutnya yang kelima adalah obsesi yang luar biasa, atau menurut apa saja yang diperintahkan oleh orang-orang yang memelet, ya. Jadi misal begini, orang yang memelet jenengan ini meminta A, Anda ini padahal sedang tidak punya apa yang diminta oleh orang tersebut, namun Anda mengada-adakan J, ya, itu adalah obsesi, ya. Jadi beda tipis, ya, aura ilmu pelet, ya, dengan obsesi dari pribadi orang tersebut, ya, ataupun rasa sayang, ya. Kalau obsesi ini Anda tidak mau, semisal orang yang Anda sayangi ini direbut oleh orang, sehingga Anda menghalalkan sebagai berbagai cara, ya, untuk menuruti apa yang dimaui oleh orang tersebut. Ini juga termasuk obsesi Jedulur, bukan termasuk dalam aura ilmu pelet, ya. Namun yang dikatakan aura ilmu pelet adalah ketika sebenarnya hatimu ini merasa untuk tidak mau melakukan apa permintaan dari orang tersebut, namun Anda tetap melakukan saja. Ini ada dalam tanda petik Jedulurnya. Baik, selanjutnya keadaan sakit secara raga, ya, yang tidak nyaman, dan ketika Anda periksakan di dokter, ya, di medis J, ini tidak dikatakan Anda sakit, baik-baik saja. Berarti yang bermasalah adalah aura yang ada dalam diri jenengan. Dan ketika Anda bertemu orang yang memelet itu, ya, pasangan itu, tiba-tiba rasa sakit itu hilang. Waduh Jeng, itu kan sama saja rasa kangen yang terobati. Bisa, ya, bisa dikatakan gitu. Mungkin karena rasa saking cintanya, rasa kangen yang luar biasa. Ketika Anda sakit, Anda bertemu dengan orang yang Anda cintai, tiba-tiba sakit Anda menghilang. Itu dari rasa, itu keluar dari rasa, ya. Itu tidak bisa dikatakan aura orang kena ilmu pelet. Jadi hanya rasa yang bisa membedakan. Sekali lagi saya garis bawahi Jedulur, hanya rasa yang bisa membedakan, ya, apakah jenengan ini terkena ilmu guna-guna, ya, ataupun itu karena rasa yang keluar dari diri jenengan. Dan yang terakhir adalah bertingkah aneh ini. Wong gendeng kui bebas. Nah, banyak sekali orang-orang yang terkena pelet yang tidak dapat tertolong, sehingga dia bisa menjadi ODGJ, ya. Dan hal inilah yang membuat Kinanti Nusantara memohon kepada Tuhan semesta alam, ya, agar setidaknya aura ilmu pelet ini dapat dikenali oleh masyarakat, sehingga kita dapat iling lan waspada, namun jangan suudon atau berburuk sangka. Itu paweling saya. Ngoten Jedulur. Baik, saya juga ingin tahu berapa persen aura pelet yang ada di negeri kita saat ini. Padahal ini adalah zaman modern. Apakah masih ada ilmu-ilmu tersebut? Apakah masih digunakan? Monggo makaryo. Monggo. Berapa persen orang-orang yang terkena ilmu pelet? Saya akan melihat
10% dulur. Walaupun ini adalah zaman modern, namun atas izin Tuhan semesta alam, ya. Di sini masih dikatakan masih ada tingkat orang-orang yang terkena aura pelet tersebut 10%. Jadi saya berharap kepada dulur sedanten, ya, untuk lebih mengedepankan, ya, diri kita, rosokang sejati yang ada di dalam dirimu, menguatkan jiwamu, ya, mendekatkan dirimu kepada Sang Pencipta lebih dan lebih lagi, ya, dan mengeluarkan rasa sejatimu itu sehingga dengan ada kepekaan, ya, intuisimu dapat segera terbuka, ya, agar bisa merasakan apa itu kebenaran dan apa itu pembenaran. Jadi dulur, baik, kiranya untuk malam hari ini cukup sekian, dan Kinanti Nusantara selalu mengingatkan setiap dulur sedanten, agar lebih dan lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam. Dan saya mohon agar saudara Sobat Duma yang ada di luar sana, jangan lupa untuk subscribe, like, and share, serta nyalakan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal pada tayangan-tayangan Kinanti selanjutnya. Baik dulur, kiranya saya sangat bersyukur dan saya berharap agar apa yang di-sharekan oleh Kinanti Nusantara pada malam hari ini dapat memberkahi kita semua, agar kita bisa menjadi eling lan waspodo, semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin bagaimana kita berbuat baik kepada sesama, ya, agar tidak ada rasa sakit hati, ya, agar orang tersebut tidak menggunakan ilmu pelet. Karena biasanya orang-orang yang menggunakan ilmu pelet adalah orang-orang yang merasa sakit hati, orang-orang yang merasa terzolimi, ya. Ngoten je dulur, ya, sebagai balas dendam begitu je, karena merasa dilecehkan atau dihina, ngoten je. Baik, bagaimana kita semua bertingkah yang baik, ya, berlaku untuk menghargai sesama kita lebih baik lagi, sebagaimana kita menghargai dan menyayangi diri kita pribadi. Terima kasih dulur atas segala waktu yang telah diberikan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Rahayu dan see you.